Lagi rame tentang bahas mengenai umroh sekali safar, apakah boleh lebih dari satu kali. Dan ini memang saya lihat polemik ini baru muncul ya belakangan lah ya, karena sebelumnya pun saya lihat orang-orang yang berpendapat bahwa umroh sekali safar satu kali itu dulu juga ngelaksanain 2 kali 3 kali. Bahkan saya punya temen kuliah di Madinah juga kadang-kadang umrohnya lebih dari sekali. Kita mencoba melihat ini dengan kacamata eagle eye, artinya kita melihat bahwa sebuah hukum itu bisa diputuskan tapi melihat wakilnya atau melihat konteksnya bagaimana. Ketika mereka beristidlal dengan bahwa Rasulullah itu Hudaybiyah 3 hari di sana dan umroh qadha itu cuma sekali gitu ya. Kemudian juga berdalil ketika Rasulullah berhaji ya, umrahnya cuma sekali. Kemudian Sayyidatina Aisyah memohon untuk bisa umrah kedua kalinya tidak diizinkan, katanya begitu. Ya oke lah, kita beristidlal, kita mencoba melihat dengan kacamata yang lebih, bisa dengan kacamata sunnah, bisa dengan kacamata fikih, bisa dengan kacamata maslahah. Yang pertama, dengan kacamata dalil, itu semua kita tidak menafikan bahwa Rasulullah umroh sekali safar, satu kali, para sahabat juga demikian. Tapi kemudian dengan kacamata fikih, umrah itu sah ketika kita keluar dari kota Mekah kemudian mengambil mikot kembali. Jadi rukun umrah itu kan mikot, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Rukunnya itu tidak berubah dari zaman dulu. Jadi ketika orang bisa mengambil mikot ya berarti umrahnya bisa sah. Jadi kalau kita bilang lebih dari sekali boleh apa enggak, sah atau enggak, ya sah gitu ya. Sah. Lalu dengan kacamata usul kita perlu melihat fungsi dari umroh atau maqasid dari umroh ini apa. Jadi kalau kita mau lihat maqasid umroh ini kan hifdzul mal, kemudian hifdzuddin, memelihara agama, memelihara harta, karena ada unsur ibadah maliyah di situ. Kalau kita berprinsip dengan hifdzul mal, orang yang berangkat umroh ini kan bermacam-macam, dari daerah macam-macam. Ada yang dari Cina, dari Rusia, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei. Ada yang dekat-dekat situ, Akamsi ya, orang Mekah, orang Madinah, orang Qatar, Uni Emirat, orang Yaman, banyak sekali. Nah, case untuk kita orang Indonesia ini adalah orang yang jamaah umrohnya banyak, tapi dibandingkan dengan presentasi umat muslim di Indonesia dengan orang yang mampu berangkat umroh itu sangat sedikit. Dan bisa jadi orang itu berangkat umroh itu dengan segala effortnya. Untuk yang pengusaha saya gak bahas lah. Yang pengusaha omsetnya gede, duitnya banyak, mau umroh sebulan sekali bisa, gak masalah. Tapi ada orang yang mungkin umroh ini sampai direlakan mungkin jual sawah, jual mobil, jual kebun, jual tanah supaya bisa umroh dengan keluarganya. Lalu kita menggunakan dalil seenaknya kita, umroh itu sekali safar hanya satu. Lalu jamaah tersebut bertanya, loh Ustadz, itu ada yang umroh lebih dari sekali, gimana? Haram hukumnya, bid'ah. Gimana kira-kira perasaannya? Padahal dia mampu. Kemudian mampu umroh, maksudnya mampu umroh, kemudian ya dia sudah dihukumi mukim karena lebih dari 3 hari. Jadi bukan safar lagi, 3 hari di Mekah itu sudah
Namanya mukim. Artinya ketika kita tinggal di suatu kota dan kita sudah menetap 3 hari di sana, nggak boleh dijamak qasar lagi. Itu namanya mukim, bukan safar. Jadi sekali safar berarti ya oke lah, terserah lah antum. Pengertian safar tuh gimana kan, balik lagi ke epistemologi safar kan. Pengertian safar itu apa? Nah, jadi kalau kita melihat yang seperti ini, kita coba mengambil dalil dengan bagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat, atau pakai analogi yang sederhana ketika kita ditanya oleh anak kita, ditanya orang lain, boleh nggak anak kita dikasih motor? Tentu jawaban kita adalah kalau kita punya uang ya boleh. Tapi jawaban ini tentu beda-beda ya. Kalau yang nanya adalah anak kita yang umurnya 5 tahun, "Pak, boleh nggak saya dibeliin motor?" Tentu jawaban kita nggak boleh atau belum boleh. Kalau yang nanya anak yang sudah umurnya 20 tahun atau 18 tahun untuk kuliah, boleh nggak, "Pak, saya dikasih motor?" Wajib, supaya bisa mobilitas. Jadi Rasulullah pun ditanya, ketika ada sahabat yang mungkin badannya bagus bertanya, "Boleh nggak saya nggak berangkat perang?" Ya pasti jawabnya nggak boleh. Semua yang perang Tabuk semua harus ikut. Yang sehat harus ikut, yang kuat harus ikut, punya uang nggak punya uang harus ikut, nanti dimodalin. Tapi ada orang yang mungkin krempeng ya, kira-kira jalan aja sempoyongan, kena angin nanti terbang dia, pasti Rasul jawabnya, "Dah, kamu di rumah aja, muliakan ibumu." Itu juga jihad, gitu kan. Nah, sama ketika kita tanya ke ustadz kita, "Ustadz, boleh nggak saya nggak bayar SPP?" misalnya gitu. Tentu ustadz akan ngelihat ini keluarganya gimana, penghasilannya gimana, orang tuanya kerjanya apa. Kalau orang tuanya nggak mampu, paling ya udah deh, buat kamu bayar separuh misalnya gitu, atau buat kamu bayar pendaftarannya aja misalnya gitu. Tapi ketika yang nanya ini anak orang kaya, punya sawah, punya perusahaan, punya mobil, tentu jawabannya ya nggak boleh, kamu harus bayar, gitu kan. Nah, jadi kita ketika mengeneralisir sebuah hukum yang mana itu oleh ulama ada yang membolehkan, kemudian kita generalisir, pokoknya harus sekali aja. Entah gimana tuh perasaannya orang ya, udah kayaknya udah nggak mungkin dia umroh lagi, itu nggak mungkin. Saya pernah punya jamaah tuh memang bener-bener jamaah pensiunan, nggak pun mungkin keseharian jualan sewu ya, jualan ayam di pasar gitu ya, dan kemungkinan untuk umroh lagi tuh kayaknya nggak mungkin. Ya udah, di tabungan ini untuk umroh, dia datang tergopoh-gopoh bawa uang, "Pak Samsul, saya punya uang ini, bisa nggak untuk umroh, saya berangkatin." Tapi kalau kita bilang umroh sekali, umroh hanya bisa sekali, tentu dia akan sedih, ya kan. Dia pengen ngumrohin istrinya yang udah meninggal, dia pengen ngumrohin bapak sama ibunya, bahkan dia membadalkan dengan membayar jasa badal kepada ustadz yang ada di sana. Nah, jadi ketika kita berfatwa itu, tolonglah jangan kemudian segalanya disalahkan, dibid'ahkan. Kalau memang ada yang berpendapat boleh, tulis juga atau katakan juga ada yang membolehkan. Jangan kemudian digeneralisir satu pendapat saja. Perbedaan pendapat itu biasa, nggak masalah. Jadi ketika ada yang berbeda ya, kalau kamu berpendapat 1 kali umroh cukup ya monggo, silahkan gitu ya. Dan juga perlu dicatat ya bahwa mungkin ada yang bilang, wah di sana nanti antum bisa ibadah yang lain, sholat lah, memandang Ka'bah lah, baca Quran lah, dan lain sebagainya, dan pahalanya gede juga gitu ya. Ya tapi ada satu ibadah yang tidak bisa dikerjakan kecuali di sana, yaitu tawaf, sa'i, umroh. Kita nggak bisa umroh di Monas, di Pancasila, di alun-alun, nggak bisa. Kita umroh harus di Baitullah, tawaf harus di Baitullah. Jadi
agak agak apa ya, agak bijaksana lah dalam berfatwa, jadi biar gak melukai hati kaum muslimin ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.